Halo teman-teman, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara penyesuaian persediaan di inventory kita atau di warehouse kita, teman-teman. Nah, di sini di layar ini saya sudah berada di aplikasi Odoo-nya. Kita masuk ke persediaan. Nah, di sini kita akan lakukan dengan dua cara penyesuaiannya, teman-temannya. Satu produk per produk atau satu demi satu, dan cara kedua itu dengan cara multiple produk atau sekali banyak gitu, teman-teman ya. Nah, tapi pastikan kita dulu untuk penyesuaian produk kita harus tentunya punya produk yang mau disesuaikan, teman-teman, yang mau disesuaikan stoknya gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke produk dulu. Di sini saya akan create atau buat tambah produk dengan cepat. Kursi, contohnya kursi. Di sini pastikan teman-teman tipe produknya ini adalah produk stok. Karena di sini ada 3 produk, yang produk konsumsi, jasa, dan produk stok. Produk stok ini yang stoknya itu atau kuantitasnya itu ada di inventory kita, teman-teman, di persediaan kita ya, di gudang kita contohnya. Nah, ini saya langsung simpan. Kita lihat di tangan, atau ini maksudnya di tangan ini adalah kuantiti aktual atau kuantiti nyata yang ada di gudang kita sekarang ini, teman-teman. Nah, kedua saya akan buat lagi, contohnya adalah meja. Oke, stoknya juga masih satu yang di tangan, masih 0 maksud saya. Yang ketiga contohnya nama produknya contohnya adalah paku misalnya. Paku misalnya dia toko bangunan gitu, teman-teman ya. Nah, cara pertama tadi dari sini kita dengan cara pertama itu memperbarui satu demi satu, teman-teman. Jadi dari sini kan ini di tangannya masih 0, stoknya masih 0. Saya bisa perbarui dari sini. Di sini saya contohnya pakai itu ada 5 contohnya, 5 pack ya kalau dia untuk IOM-nya gitu, satuannya gitu, teman-teman. Saya langsung terapkan, otomatis di sini langsung bertambah, teman-teman, berubah ya. Oke, dengan berubahnya ini kita bisa lihat datanya ini di penyesuaian persediaan kita, teman-teman. Kita masuk ke sini, operasi. Sini ada menu penyesuaian persediaan. Nah, di sini akan terbuat atau otomatis tercreate satu INP paku. Ini inisial inventory kita tadi, teman-teman, akan tercreate satu. Ini kuantitas nyata. Yang pertama itu tadi kuantitasnya 0, teoritisnya atau di sistem. Yang kedua itu setelah kita update gitu, teman-teman ya. Nah, itu tadi satu demi satu. Contohnya tadi ada kursi juga kan ya. Kita kembali ke produk. Kalau misalnya kita mau update produk lagi, kursi. Nah, kita bisa update juga dari sini. Contohnya mau perbarui jadi 10. Begitu juga dengan meja tadi. Nah, kembali di sini kita masuk ke cari meja. Nggak perlu edit, kita langsung masuk ke perbarui jumlah di tangan. Hanya ini ada 20. Terapkan. Kita lihat inventory kita secara keseluruhan. Laporan persediaan. Sebentar, kita masuk ke pergerakan ini saja ya. Nah, di sini kita lihat ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, laporannya. Jumlah stok kita nih. Ini ada paku, kursi, sama meja. Nah, ini adalah jumlah stok kita ya. Oke, sekarang tadi kan satu demi satu. Gimana kalau produknya ada ratusan bahkan ribuan gitu, teman-teman? Enggak ribuan lah, contohnya puluhan sampai ratusan. Nah, kita bisa lakukan itu secara bersamaan dalam satu dokumen gitu, teman-teman. Di sini
kita masuk ke operasi, masuk ke penyesuaian persediaan. Di sini kita buat satu, bisa buat satu. Ini tadi yang 3 yang kita buat manual satu dan satu teman-teman. Nah, dari sini kita buat. Di sini kita bisa pilih teman-teman. Coba ini kita buat contohnya annual penyesuaian periodikal gitu. Penyesuaian produk gitu. Produk Indonesia aja teman-teman ya. Di sini kita pilih semua. Atau bisa satu per satu kategori. Nanti yang muncul di bawah itu adalah produk-produk yang dalam satu kategori teman-teman. Atau bisa satu produk saja. Nah, di sini kan kita mau multiple tuh. Kita langsung pilih aja semua produk. Di sini bisa teman-teman lihat tanggal ini dan force accounting date ini nanti menuju ke accounting teman-teman. Tapi ini kita nggak bahas, kita hanya bahas gimana penyesuaian produk atau penyesuaian persediaan di sini. Fokusnya kita di sini teman-teman ya. Oke, kita mulai inventarisasi. Nah, kita di sini kita bisa lihat produk-produk kita nih yang mau kita adjust atau atur jumlah quantity realnya gitu. Nah, di sini kita coba lihat yang produk kita tadi. Ada kursi, ada paku, ada mejanya ini. Nah, misalnya kita mau rubah ini nih. Nah, ternyata kan ini detail setelah meja ini kan adanya contohnya ini kan di sistem. Kita mungkin waktu ngecek ternyata jumlahnya cuma 19 gitu jumlahnya teman-teman ya. Makanya kita perlu update dari sini. Kita sesuaikan stoknya. Di sini kita bisa lihat ada nama produk, kuantitas teoritis, maksudnya ini yang ada di sistem, kuantiti yang tercatat di sistem, dan ini kuantitas nyata. Nah, contoh kita mau rubah ini nih, ketiga-tiganya tadi ya. Pertama tadi adalah kursi. Aku bisa langsung tinggal di sini. Contohnya hanya ada 9. Oke. Kemudian paku. Oh, ini ternyata ada 7 tuh. Ternyata nyatanya ada 7 gitu. Dan ini meja, ketinggalan meja ternyata ada 25 gitu ya. 22 lah. Oke. Nah, sekarang validasi inventaris. Oke. Ini kita sudah bisa lihat. Kalau kita kembali ke laporan tadi, ke pergerakan produk, di sini kita sudah bisa lihat teman-teman. Nah, tadi ya, sabar. Ini nih. Ini tadi ada berubah. Yang kita sesuaikan tadi, ini 2. Untuk paku, meja berubah 2. Perbedaan stoknya masih itu. Mana yang kita update tadi, ini 1 perubahannya. Nah, kalau kita mau lihat real quantity-nya, coba kita ke persediaan. Real quantity-nya ini teman-teman ya. Paku ada 7. Meja ada 22. Dan kursi ada 9 teman-teman. Ini real quantity ya. Kalau kita mau, sini juga bisa di drill down atau kita inspect lagi. Dia bagaimana prosesnya itu gitu ya. Ini juga meja. Oke, di sini belum ada perubahan memang karena kita memang initial inventory tadi. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk initial inventory di persediaan aplikasi kita ini di Odoo. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman ngerti, atau mungkin kalau tidak atau kurang ngerti, teman-teman bisa langsung masuk ke
dokumentasi resmi dari si Odoo itu sendiri. Di sini sudah saya jelas teman-teman, saya hanya menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Oke, untuk video kali ini sampai situ saja dulu teman-teman. Semoga teman-teman paham. Kalau misalnya kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.